Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa taraki syaqqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma asrah sadrana bi faidil iman bika jamili tawakkali alaik wa ahyina bi ma'rifatik wa amitna bi syahadati bi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma Bapak sekalian, mari kita buka kembali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak sekalian, mari kita syukuri bersama, kita bisa lanjutkan kembali kajian kita fikih sunnah. Setelah kita bisa mari berjamaah, alhamdulillah, kita doakan saudara kita yang sedang menghadapi musibah, khususnya di Sumatera ya, yang sangat parah ya, melampaui yang dibayangkan ya, mengerikan. Meskipun ada tanda-tanda urusannya perubahan iklim dan sebagainya, tapi yang jelas ya penebangan liar itu yang tidak bisa disangkal ya. Daripada mencari alasan, mendingnya langsung disampaikan apa adanya, kemudian dicarikan solusi terbaik tercepatnya ya, menyangkut nyawa, menyangkut penghidupan, menyangkut kehidupannya, banyak hal ya. Kita doakan semoga saudara kita ya dari sana segera bisa keluar dari segala permasalahan yang melingkupinya, dan semoga pemerintah segera turun tangan secepat-cepatnya, sekomprehensif mungkin, sehingga bisa segera ada pemulihan. Baik Ibu sekalian, kita lanjutkan masih berkaitan dengan a'dzar takhalluf anil jamaah ya, udzur yang membolehkan kita untuk menunda sholat jamaah. Maksudnya menunda dalam arti bisa maknanya ya tidak ikut berjamaah maksudnya, atau sholat jamaahnya itu ditunda, tidak di waktu awal tapi dibelakangkan gitu ya. Bisa maknanya ke sana. Nah, yang sudah kita bahas kemarin adalah apabila kondisi cuaca terlalu dingin, terlalu panas, yang di luar daripada yang umumnya kita bisa nyaman, atau hujan lebat yang juga mengganggu proses kita sholat berjamaah, maka ini termasuk udzur. Nah, sekarang yang ketiga yaitu hudurut ta'am. Salah satu yang diperbolehkan ya, bukan disunat, diperbolehkan untuk membelakangkan sholat ya, itu adalah apabila makanan sudah siap, saji sudah siap untuk dimakan, selesai masak, sudah siap untuk dimakan, terus dengar azan, dengar qomat ya, dengan iqamah ya, maka ini dibolehkan, bahkan diperintahkan untuk makan dulu. Ini ada dalam Sahih Al-Bukhari nomor 674. Idza kana ahadukum ala ta'am, jika hidangan sudah ada di hadapan kalian, fala ya'jal hatta yaqtiya hajatahu minhu.
maka jangan kemudian diabaikan atau ditunda sampai kita menyelesaikan makan. Makanya diselesaikan. Wa in uqimati shalah, meskipun iqamah sudah dikumandangkan. Jadi misalnya jenengan hidangannya masaknya pas qomat ya, maka makan dulu. Dalam arti apalagi hubungannya dengan lapar dan nunggu-nunggu pas masak qomat. Yang begitu kita malah disuruh untuk makan dulu daripada langsung sholat. Itu salah satu yang diperbolehkan kita untuk menunda, maksudnya tidak langsung ikut sholatnya. Misalnya jenengan biasa Senin Kemis puasa, kemudian di masjid dan iqamatnya ya tidak ada tambahan Senin Kemis ya tetap saja, sehingga kalau jenengan makan ya nggak cukup, mesti sebelum saya makan sudah qomat. Maka untuk seperti ini memang kita diberikan rukhsah, boleh. Ya udah lanjutkan aja makannya. Yang penting jangan lemot, jangan malah di pelan-pelan gitu yang ini sampai semehisa baru mari mangan, itu berarti kan kenemenan ya. Maksudnya itu ya bukan sampai berlebihan ya. Yang dihidangkan udah siap ya dimakan. Nanti kan ada penjelasannya itu ya, salah satunya mana yang lebih diutamakan ya, makan supaya makan dulu supaya sholatnya khusyuk sholat dulu supaya makannya khusyuknya, mana yang duluan? Ya kalau pakai udzur ini ya makan dulu biar sholatnya itu nggak kepikiran, makannya enak-enak mas qomat. Akhirnya pas sholat kepikiran panganan, kepikiran sambel nih, langsung keringetan. Ini apa sholat keringetan? Kepikiran masakan ini loh, kurungu sambel langsung keringet. Ada teman saya itu baru dengar, ayo makan sambelin, langsung. Padahal belum ya mas, si Arapin keringetan kabeh. Terus kemecer gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi ini yang paling tahu al-qadril hajah. Jadi sebatas yang wajar, maksudnya makan itu sebatas yang wajar. Jangan sampai kemudian kalau pas enggak qomat makannya cepat, pas saya qomat malah makannya lama. Ini berarti kan namanya melintir dalil namanya. Kan maksudnya bukan begitu. Jadi supaya yang dimakan juga segera bisa dimakan, dan supaya sholatnya nggak kepikiran dengan makanannya, kan gitu maksudnya. Jadi memang afdolnya secara umum yang dengar qomatnya langsung sholat, ikut sholat itu kaidah umum. Tapi ada perkecualiannya, gitu maksudnya ya. Salah satunya ini, yaitu kalau udah makan sudah siap gitu. Tapi lek arepe masak ya jane apa kok wis qomat gak saya wis arepe masak. Ini kan durung mateng wis arepe masak malah enggak berangkat untuk sholat. Ini maksudnya kalau sudah siap untuk dimakan, untuk disantap. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu mudafa'atul akhbatsain, yaitu ngempet untuk supaya tidak batal, membuat supaya nggak batal. Ini maksudnya termasuk yang jangan gitu. Gimana maksudnya penjelasannya dari Bunda Aisyah? Dia katakan, aku pernah mendengar Nabi SAW sabdakan, la sholata bi hadrati ta'amin wala wa huwa yudafil akhbatsain. Jadi nggak dihitung sholat. Maksudnya nggak sempurna sholatnya itu kalau sholat dalam keadaan makanan udah siap.
Itu satu. Yang kedua, juga tidak dihitung sholat yang baik kalau dia itu kondisinya ngempet supaya nggak batal. Akhbasain, baik depan maupun belakang. Nahan kencing misalnya, mohon maaf, atau nahan BAB BAK, itu tidak sempurna sholatnya. Ini ada dalam Musnad Imam Ahmad, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, meriwayatkan hal yang serupa. Jadi ini terus gimana? Ya udah, kalau emang harus keluar ya keluar saja gitu misalnya. Keluarkan saja, jangan ditahan. Kecuali kalau sayun yasir, tapi kalau ringan itu apa-apa ditahan. Kalau sudah sampai kesakitan, apalagi molet-molet, ya pas kadung melu bano bacaan imannya panjang, ya molet, mungkin nyapo, molet, ternyata ngempet. Nah itu tidak boleh maksudnya gitu. Tapi kalau ngempet yang masih ringan ya nggak apa-apa. Jadi ya mengganggu. Apalagi kalau itu tadi kalau kentut ya. Tapi kalau sampai BAB itu bahaya. Jangan dipaksa. Kalau udah jelas kebelet itu ya sudah, batalkan aja. Atau nggak usah masuk. Sudah komat, kebelet ya sudah, langsung BAB. Gimana kalau ternyata BAB-nya lama sampai salam, ya udah rezekinya itu sudah, yang penting udah niatnya kan sudah mau sholat jamaah. Metu-metu wis salam. Nah, iya. Gak kurang suwi tau. Loro weteng gue sana. Ya itu sudah dapat pahala jamaah, dapat walaupun nggak sesempurna yang, tetapi tetap dapat pahala salat jamaah walaupun kenyataannya tidak, karena niatnya sudah salat jamaah. Kecuali kalau niat dari rumah itu memang kebetulan klosetnya mampet ya kan? Terus waktunya pas adzan maghrib, akhirnya ke masjid untuk BAB bareng ngono mulai. Nah, ya itu enggak dapat pahala yang salat jamaah lek ngono. Tujuannya memang hanya untuk BAB gitu. Kan tidak mungkin begitulah, masa seperti itu. Artinya apa ya, mesti berangkat maunya ikut salat jamaah tapi ternyata kebelet ya gitu misalnya. Nah itu toleransinya arahnya ke sana ya, bukan sembarang kebelet ya, maksudnya yang memang bahkan berisiko gitu ya, berisiko. Makanya ya termasuk sakit itu ya memang milih-milih sih sebenarnya. Bukan setiap sakit dipaksa untuk sholat jamaah. Misalnya dia diare, memang itu bahaya. Sakit diare itu sebaiknya jangan sholat jamaah memang. Karena urusannya bisa panjang itu nanti itu. Muntah udah jadi masalah. Kalau yang bawah yang lain kan tambah. Nah gitu. Tapi mungkin kayak demam, ya sakit demam, sakit gigi, gitu ya, atau luka, itu mungkin masih bisa diperjuangkan untuk tanda kutip mujahadah ya, maksa untuk salat jamaah. Tapi kalau mudah kayak diare, itu ya memang agak ya resiko itu, kalau kita paksa tahu-tahu brojol ya bahaya nih. Itu yang keempat. Kemudian dari yang kelima itu adalah dari Abu Darda, dia katakan min fikir rajuli iqbalu ala hajatihi hatta bala ala salatihi wa qalbuhu farigun. Jadi di antara bentuk kepahaman seseorang kepada agama itu justru dia itu menyelesaikan hajatnya, baru kemudian dia sholat, supaya ketika sholat itu hatinya sudah fokus dengan sholatnya. Ini memang agak repot di situ. Agak repotnya di situ. Maksudnya masih beratnya dibilang kita sholat khusyuk itu salah satunya itu memadukan antara menyelesaikan hajat kita dengan kebutuhan untuk sholat tepat waktu atau awal waktu. Itu memang ya akan terus jadi pikiran kita gitu ya. Maksudnya gini. Mana lebih utama? Kalau sholat jamaah kan memang aslinya kekhusyuan itu nomor 2, tapi berjamaah itu yang paling utama, karena mencari yang ideal menurut makmum itu
definisinya bisa bermacam-macam. Ada makmum itu yang senang jamaah karena apa? Karena imamnya suaranya merdu banget. Ada yang karena apa? Karena suka dengan karakter jamaahnya. Ada yang karena banyak fasilitasnya. Ya, akhirnya mau sholat jamaah di masjid tertentu gitu ya. Nah, sehingga ketika kemudian seseorang itu dikatakan khusyuk, itu ya relatif gitu, relatif. Tapi yang jelas pakemnya itu kan, kalau kita mau nyari khusyuk yang sesungguhnya khusyuk itu harusnya ketika kita sholat sendirian. Itu ketika kita sholat qiyamul lail, tahajud maupun witir, itu aslinya di sana. Adapun untuk yang sholat jamaah itu ya memang kita harus banyak bersabarnya, banyak mengalahnya, banyak hal yang nggak sesuai dengan kita harapkan, ya wajar begitu. Karena ini ngurusin banyak orang, banyak kepentingan, banyak harapan, banyak saran, banyak keinginan yang tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak gitu. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Nah, makanya kalau posisinya itu misalnya yang kelima kasusnya adalah memburu sholat khusyuk, memang korbannya nanti ya bisa jadi tidak tepat, tidak awal waktu gitu. Ya tadi misalnya makan dulu, buang hajat dulu, gitu ya. Itu yang kemudian akhirnya bisa jadi ketinggalan. Nah, tetapi udah nggak kepikiran lagi gitu. Jadi qalbu farik, jadi supaya hatinya udah nggak mikir yang bikin kita tidak khusyuk. Nah, itu saya kira 4 ya sebenarnya ya, 4 atau 5 keadaan yang kita mendapat udzur untuk menunda sholat, baik menunda ketika sholat jamaah maupun ketika kita sholat sendirian. Sama-sama kita menundanya, yang bisa berimplikasi kalau jamaah jadi masbuk, atau kalau sendirian ya bisa jadi tidak bisa awal waktu, karena pas awal waktu itu kita pas ngambil undurnya itu gitu. Itu saya kira mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum lanjutkan, masih tema tentang undur ini, silakan. Kalau apa? Bersin lebih dari sekali, kemudian tangannya gerakan ada lebih dari sekali, itu batal ya? Sholatnya ya. Jadi pembahasan mengenai gerakan di luar sholat yang membatalkan itu, baik dari segi berapa kalinya maupun bentuknya, itu adalah manakala tidak ada kebutuhan apapun, tidak ada hajat apapun. Adapun kalau ada hajat tertentu, maka nggak dibatasi. Misalnya bersin kan nggak bisa kita tahan, nggak kena disemayani maksudnya. Engkau bersin oleh pas sholat aja loh ya, nggak bisa begitu. Kan sudah, ya bagaimana tiba-tiba refleks bersin. Yang penting biasakan bersin itu jangan pakai kata-kata sih, tidak karu-karuan ya. Ada kan gitu ya, wah itu, oh apa mena misalnya. Akhirnya nggak biasa pakai kalimat thayyibah. Nah itu yang bahaya, nanti pas sholat mau pisan. Wah langsung, oh enak, loh apa sih kan aku malam muni enak ya. Itu kan ucapan di luar lafal sholat, itu yang membatalkan sholatnya. Nah, adapun kalau misalnya bacanya kalimat thayyibah, itu memang ada 2 pendapat. Misalnya alhamdulillah, misalnya ya, alhamdulillah. Itu yang sudah pasti disepakati adalah diucapkan di dalam hati. Karena nanti kalau kadang kita alhamdulillah, sebelahnya kadang refleks yarhamukallah, lagi malah gak istilah sholat, malah saling menjawab bersin nanti gitu loh. Makanya ditahan supaya di dalam hati saja. Itu dari segi ucapan. Dari segi gerakan menutup, ya menutup itu malah bagian dari yang dipentingkan untuk tanda kutip melindungi jamaah, meminimalisir tersebarnya virus dan sebagainya, kan begitu. Itu berarti kebutuhan.
Kalau kebutuhan ya tidak membatalkan sholat. Adapun yang contoh nggak kebutuhan apa, misalnya garuk-garuk kepala, ya, terus orang gatel dikukuri kabeh. Ternyata bukan gatel tapi karena nggak sabar nunggu gak mari-mari bacaan ya, akhirnya padahal sebenarnya nggak gatel. Nah yang ini yang itu yang namanya membatalkan sholat yang gitu tuh. Gerakan yang tidak ada perlunya. Benar kan ada itu beberapa riwayat yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu itu, misalnya ada kalajengking, ada ular, ada kelabang, punya yang berbisa atau membahayakan itu, apakah batal kalau kita misalnya melangkah atau memukul atau menyingkirkan? Enggak, karena kita punya kebutuhan. Tapi kalau hanya babnya mohon maaf misalnya sajadai pojokan yang lembet sidik, ini enggak los gitu, terus kita pas berdiri kemudian terus benak nih, nah itu kan namanya sudah tidak perlu, tidak punya pengaruh apa-apa gitu. Jadi mungkin pas sujud gitu ya, sembari membenak ini nggak apa-apa, pas berdiri ya biarkan dulu aja supaya kita nggak melakukan gerakan yang melebihi dari kebutuhan, karena ada yang lebih bisa diminimalisir gitu. Nah, tapi dalam mazhab Asy-Syafi'i memang dibatasi 3 kali. Itu pun juga sebenarnya bukan pembatasan mutlak, tapi maksudnya itu supaya kita ini jangan jangan gampangan bergerak, substansinya ke sana, maka dibatasi 3 kali itu supaya kita itu betul-betul ngitung. Kalau nggak perlu janganlah gitu, maksudnya gitu. Kalau nggak betul-betul perlu jangan. Kalau udah diperlukan ya 3 kali. Kalau memang ini ya kan sudah nggak nyaman, mesti 3 kali kebanyakan gerak. Terus sholatnya bagaimana kalau seperti itu? Nah makanya kemudian lebih 3 kali itu dinyatakan batal. Tapi sebenarnya substansinya bukan 3 kalinya, tapi adalah kebutuhannya itu masihkah dibutuhkan apakah tidak. Kalau sekali dibutuhkan ya sekali saja gerakannya. Butuhnya 4 kali ya 4 kali ya nggak ada masalah. Ngerti nggih? Malah wajib, jangan malah mulai batal ya apa? Iki malah bikin gor-gor, apalagi lagu dangdut koplo, malah jamaah malah goyang-goyang. Sebelumnya ada jamaahnya ada yang hobinya dengerin dangdut koplo, malah pas ringtone-nya dangdut ya malah tambah imam itu terganggu loh. Setidaknya saya itu kalau denger suara itu bisa mengubah tinggi rendahnya nada itu, kok malah ganti, malah melu tinggi rendahnya nada yang saya dengar gitu loh, ganggu. Jadi jangan ragu-ragu kepada para jamaah ya, kalau HP-nya itu lupa nggak di silent, atau mungkin ya nggak lupa tapi memang tiba-tiba bunyi gitu, harus segera dimatikan, dan jangan takut itu membatalkan sholat, malah itu justru harus dilakukan, karena nanti akan mengganggu diri kita sendiri maupun mengganggu yang lainnya. Dan ini memang masih ada yang begitu. Jadi saya pernah itu di masjid kami itu sepanjang sholat bunyi terus, karena dia nggak berani mematikan karena khawatir batal gitu loh. Padahal andaikan dia memilih pendapat batal kan tetap bisa. Yaitu apa? Ya udah dibatalkan saja. Misalnya gini, baru rakaat pertama udah berdering. Kalau memang dia meyakini itu membatalkan sholat, kalau mematikan itu kan ya nggak masalah. Mesti silakan diambil pendapat itu. Berarti apa? Dimatikan berarti batal sholatnya. Berarti apa? Baru takbiratul ihram lagi kan juga bisa. Jadi mau pilihan yang nggak batal maupun batal itu tetap bisa menyelesaikan masalahnya itu. Jangan malah yang ketiga itu ya dibiarkan terus. Wah ini ganggu. Saya pun bolak-balik ya Allah. Ini sendiri imam ya malah kok enggak dipateni ya apa sih? Ya ternyata takut kalau sholatnya batal. Emang kalau batal kan nggak ada masalah. Ya udah batal tinggal ngulangi dipatikan, kemudian ngulangi takbiratul ihram lagi. Nanti kurangnya berapa itu ditambah. Syukur-syukur ternyata nggak kurang, baru Al-Fatihah bunyi, ya udah segera dimatikan, walaupun risikonya ya nanti membatalkan sholatnya bagi yang meyakini itu membatalkan sholat. Kalau misalnya melangkah atau gerakannya banyak,
membuka tas, ndak ketemu karena grogi juga, neng di muni sing ngarep sing mburi sing isor, akhirnya lama umep, akhirnya terus bahaya kita gak enak kalau ini, batalkan aja, matikan, batalkan, diamankan supaya enggak terjadi lagi, ya baru ikut sholat. Nanti lagi? Ada lagi? Iya. Kalau apa? Legian. Kalau gelegean itu ya yang jelas insya Allah tidak batalkan, cuma ya nggak sopan, malah ngerti ngono ya cuma tambah lagu lagi, tambah lagu ya tidak usah begitu lah. Ya malah berusaha ditahan ya gelegean ya. Nah, tapi memang gimana ya, kita itu memadukan antara etika, adab, sopan santun, tata krama. Memang kenyataannya dibutuhkan dalam ibadah pun juga itu dibutuhkan. Walaupun dicari hari yang sore nggak ketemu, tapi kan itu kan mengganggu masalahnya. Kan kita berjamaah itu salah satunya mencoba untuk berpikir gimana supaya jamaah itu tidak terganggu oleh keberadaan saya, kan gitu kira-kira salah satunya kan gitu. Berjamaah itu kan tujuannya untuk taposniro ditingkatkan supaya saling menjaga, jangan sampai al muslim man salima jarohu bawa iko. Jadi seorang muslim itu adalah yang tetangganya itu nggak terganggu nih keberadaan dirinya. Itu namanya muslim begitu kamakol. Ya, jadi ya kalau gelegean ya tolong dikendalikan ya gelegeannya, sampai malah ya gimana kalau sudah kadung biasa, misalnya kalau nggak sholat biasanya gitu ini ngomah gelegean saya banter ya, selama nggak pas sholatnya nggak ada masalah. Yang penting dia bisa menjaga, pas sholat gak boleh. Tapi kalau ternyata dia kebiasa gitu, akhirnya bisa bikin gempar gitu pas gelegean tuh. Akhirnya temennya yang satunya yang ternyata juga hobinya begitu, nggak mau kalah, gelegean tambah banter meneh. Akhirnya malah jadi lomba gelegean. Ada nggak ya? Cukup? Ada lagi? Iya. Misalkan kita sholat di rumah, kemudian ada yang ngurus salam itu, kita wajibnya menjawab tidak? Ya. Nah itu termasuk yang dibahas dalam fikih itu adalah bagaimana pas sholat ada yang ngurus salam. Nah, ada dua pembahasan. Pembahasan pertama itu adalah tamu yang diprediksi sama tamu yang nggak diprediksi. Kalau tamu diprediksi, caranya kita sholatnya itu di dekatnya pintu masuk. Kalau diprediksi, kita tahu misalnya janjian, misalnya orang telepon, saya OTW masih tinggal 5 menit lagi nyampe, padahal kita belum sholat. Kalau nanti nunggu dia datang baru selesai, dia bertamu baru sholat, khawatirnya habis waktu. Makanya kemudian akhirnya kita milih mumpung belum datang, sholat aja gitu. Nah, tetapi khawatirnya nanti kita belum selesai sholat, dia udah datang. Nah, kalau seperti itu kondisinya, kita posisinya harus sedekat mungkin dengan pintu di mana dia akan ngucapin salam itu. Baru kemudian waalaikumsalam. Itu boleh itu boleh kalau seperti itu. Nah, tapi kalau kita tahu begitu kita malah menjauh dari pintu, ya kan malah nggak ada, kita jadi kayak tidak mengantisipasi yang kita udah tahu, malah kita waalaikumsalam. Itu namanya sudah melampaui daripada toleransi. Harusnya bukan gitu caranya, bukan dibuanter ben krungu. Terus salam lagi, waalaikumsalam dibuat atau banter, itu kan malah jadi nggak benar. Makanya caranya dengan mendekat. Nah, lain soal kalau
ternyata itu nggak kita duga, tamunya nggak diundang, maksudnya kita nggak ngerti, ada yang ucapin salam, itu ada dua pilihan. Pilihannya bisa kita jawab, bisa kita nggak jawab. Karena kalau nggak diundang kan kita juga nggak tahu ini tanda kutip keperluannya apa, dan juga mohon maaf itu baik apa enggak, kita nggak tahu kan. Yang kita sebagai tuan rumah berhak untuk menolak, maksudnya tidak siap menerima tamu itu kan boleh, karena itu rumah kan privasi. Dalam Islam rumah itu adalah kehormatan. Jadi kalau memang kita merasa tidak siap menerima tamu saat itu, ya kita nggak usah jawab. Nggak usah jawab itu artinya apa? Kita sebagai yang pertama harus ngerti. Kalau kita ngucapin salam 3 kali itu nggak dijawab, berarti tuan rumah itu nggak siap menerima kita. Jangan aku sepinter lu salam lu ndang dijawab lu aku aduh. Masuk nggak oleh mlebu, ya nggak boleh gitu. Itu adabnya kalau udah 3 kali ngucapin salam udah nggak dijawab, ya berarti kita harus pergi dari situ. Berarti kita nggak dikendaki untuk bertamu. Setelah itu silakan mungkin mau klarifikasi setelahnya apa ya terserah. Tapi saat itu kita tidak boleh untuk memaksakan. Betul ya? Ya. Baik, ada lagi? Ya, ini waktunya masih 10 menit ya, masih. Iya. Ya, kalau kita lihat jauh, bisa kan paling rapi. Begitu kita lihat di Al-Haram, kan macam-macam, makannya macam-macam, masuk. Kita jadi atau bikinnya itu mazhabnya apa gitu. Karena kita lihat orang mau sholat, bawa Al-Quran ke diri dia baca, habis itu dengan enaknya sendiri dia ngasih ke sebelah. Terus sebelah bingung, akhirnya di kampanye, dia apa? Diterima. Nah, jadi dia untuk sujud, berdiri lagi, dia ambil itu, baca lagi ya. Masa itu? Ya, pertama gini, kalau kita bicara tentang kaifiyah, tata cara ibadah, mau tata cara wudhu, tayamum, sholat, puasa, zakat, haji, itu kita harus siap mental dulu bahwa tata cara itu tidak tunggal. Kita harus mencadangkan kemungkinan ada 4 pendapat. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'i sama Hambali. Itu dulu pertama. Nah, yang kedua baru kemudian kita bahas secara case by case-nya. Misalnya apa? Misalnya pertanyaan pertama, bolehkah kita itu ketika sholat itu membuka mushaf Quran? Jawabannya boleh. Ya. Itu bahkan sejak zaman Nabi sudah ada itu. Sudah ada. Jadi memegang mushaf itu sudah ada sejak zaman Nabi. Nah, tetapi kemudian kenapa ada ulama yang memakruhkannya? Karena tadi pertanyaan Bapak tadi, khawatir menambah gerakan tambahan dalam sholat, itu buka-buka lembaran-lembaran. Waktu itu kan masih di pelepah kurma atau di kulit binatang atau macam-macam itu, sehingga itu menjadi kayak gerakan tambahan, khawatirnya merusak kesempurnaan sholat kita. Justru di era sekarang ini HP itu lebih sedikit kita bergerak, paling hanya jari jempol saja. Kalau kita udah terampil menggeser mushaf yang terinstal di Quran itu paling cuma pakai jempol itu sudah cukup. Itu justru malah aman gitu ya, dibandingkan dengan tempo dulu yang apalagi tren mushaf kecil itu lebih rumit. Membukanya itu harusnya jadi tangan 2 karena sudah kebuka menutup lagi, karena kan kecil itu kan sulit itu. Saya punya mushaf kecil itu, wah itu sulit kalau caranya membuka supaya presisi halaman berikutnya itu relatif ribet gitu ya. Jadi untuk tema gimana hukumnya sholat sambil membaca mushaf, jawabannya boleh, dalam arti
ada ulama yang membolehkan, ada yang memakruhkannya karena khawatir kelebihan gerakan di luar sholat. Nah, sekarang yang kedua, gimana kalau dibantu atau minta bantuan kepada orang lain? Nah, yang ini yang saya belum tahu jawabannya ini. Yang saya belum tahu jawabannya adalah kalau ada asistennya itu, ada asistennya. Saya nanti sholat, tolong pas saya selesai, tolong diterima. Siap, laksanakan. Ya tidak mungkin. Nah itu mungkin ya, mungkin itu termasuk ngambil paham yang namanya tasahul ya. Tasahul itu maksudnya menggampangkan, mungkin gitu ya. Artinya tidak betul-betul ingin nyari yang tanda kutip berusaha yang sempurna, tapi masuk ini gak oleh, kira-kira gitu ya. Itu namanya tasawuf itu begitu. Apalagi ketambahan gini, lah mending aku timbani gak sholat. Nah misalnya gitu lah, itu nanya kaum mendang-mending kayak gitu. Nah yang kayak gitu emang lebih kepada pendekatan dakwah, bukan pendekatan hukum, tapi pendekatan dakwah. Jadi ajakan supaya lebih sempurna itu bagaimana gitu. Tapi kalau temanya babnya yang pertama tadi emang itu boleh ya, boleh sambil memegang mushaf itu diperbolehkan. Betul ya? Baik, masih ada ya. Jadi kita lanjutkan al-ahaqqu bil imamah. Oke. Ya dari jamaah atas akun atau sama ini yang di Jogja. Waalaikumsalam. Waduh mana Jogja. Izin tanya, bagaimana saat sujud tak sengaja mukena itu menghalangi tempat sujud? Ini bagaimana? Maksudnya ya ditanyakan maksudnya apa? Sah apa enggak sholatnya gitu? Coba gimana maksudnya kira-kira? Apa maksudnya itu menghalangi gimana ya? Sujud tak sengaja mukena menghalangi tempat sujud. Mungkin maksudnya begini, mungkin maksudnya ya. Jadi kan kita itu wajah itu harus menempel di alas kita sholat. Terus ketumbuk lagi dengan mukena. Jawabannya nggak ada masalah. Karena masalah gini maksudnya. Kalau kita ambil letter luck-nya awal dari petunjuk sholat itu kan pasir atau tanah kering alasnya. Ya, baru kemudian di era modern, kemudian di PC, kemudian ada tikar, ada karpet, ada permadani, ada marmer, ada keramik. Itu sudah dibahas panjang oleh para ulama, yaitu boleh, yaitu apa? Ada sesuatu di atasnya tanah, itu diperbolehkan. Seperti kita ini kan lapisan, ini kan permadani ini. Bawahnya masih ada, sudah ada apa ini keramik apa marmer bahasanya keramik gitu ya. Mungkin dulu awalnya ketika masih kita kondisi miskin, bukan keramik nggak mampu bayar, pakai PC yang kotak-kotak yang dari semen itu supaya ada batiknya ubin. Bawahnya lagi ada apa langsung di apa plester, nah gitu ya, kayak gitulah. Nah itu kondisinya itu bertingkat seperti itu. Nah termasuk dalamnya adalah sajadah. Sajadah itu juga orang bertingkat-tingkat menggunakan sajadah itu. Misalnya apa? Orang yang sensitif, meningitis apalah gitu ya, pokoknya yang debu itu ya, dia mungkin kalau bersin-bersin. Nah, maka akhirnya apa? Dia tambahin lagi dengan sapu tangan, mungkin. Karena kalau pakai yang lebar itu dia masih nggak tahan, khawatir. Akhirnya ditambahin dengan gimana? Ya nggak apa-apa juga. Gitu. Maka dari situ sebenarnya kalau sebagian dari baju kita atau mukena kita menutupi tempat atau alasnya sholat, maka insya Allah tidak mengapa, labak sabi, tidak mengapa. Itu ya ibu yang dari atau bapak yang dari Jogja ya, saya kira ya.
Nah itu yang dulu pernah rame itu kalau masker dulu di zamannya COVID itu kan ya. Nah itu sebenarnya kasusnya sama ya. Kalau ditanya kenapa orang pakai masker, itu kan kalau kita posisi ini kita ngomongkan bapak-bapak ya, kita nggak ngomongin bapak-bapak, karena masker biasanya karena sakit. Sakit dalam arti apa? Sakit itu ya khawatir dia menular, makanya dia pakai masker. Atau kebalikannya, dia ini takut ketularan karena dia sensitif. Dia pengen sholat jamaah, tapi orangnya itu orang yang tidak sebagaimana yang lainnya. Dia pengen sholat jamaah, tapi dia itu sangat sensitif dengan virus kuman yang ada di sekitarnya. Maka dia kemudian seringnya itu, saya punya, jangan betul-betul saya punya itu bukan cuma masalah COVID aja. Dari saya sejak kenal sampai sekarang itu 99 itu maskeran terus. Ya ternyata dia punya sensitivitas yang beda dengan umumnya kita yang tahes-tahes ini. Sehingga akhirnya ya awalnya kita sampai risih ya, masuk terus maskeran terus. Ternyata emang nggak bisa daripada itu sakit. Nah gitu. Nah kalau pertimbangannya medis jelas bolehnya, gitu ya. Kalau pertimbangan medis jelas bolehnya. Tapi pertimbangannya estetika ya tolong dipertimbangkan. Kalau pertimbangan estetika tolong dipertimbangkan. Ini nanti jatuh ke dalam kemakruhan. Misalnya apa? Lainnya apa kok maskeran? Saya kukulku gede loh, isin loh, kukulnya demblok nih kayaknya gede, isin akhirnya pakai masker. Yang kayak gitu ya tolong dipertimbangkan. Kenapa kita harus kemudian malu dan sebagainya? Ya sudahlah pada waktu. Ya pada waktu pas mau sholat dipakai dulu. Nah, mari ngono wis kabeh wis takbir baru dibuka, nah gitu kan. Nanti pas salam ndang tutupi, mumpung durung ngurus sing oke sing ngeruh. Ya kalau mau gitu ya itu estetika ya seperti itu silakan. Gitu. Tapi kalau kemudian tanpa alasan apapun ya terjatuh dalam kemakruhan. Kenapa nggak sampai batal? Ya karena tadi itu ada pembahasannya apa? Beda kasusnya antara sajadah, sabut tangan. Karena itu kan tempat sholat, bukan kitanya, maksudnya bukan orangnya. Kalau masker kan menempel di orangnya, itu yang jadi perbedaan pendapat dengan ulama karena itu. Artinya kalau yang berlapis-lapisnya alas itu insya Allah nggak banyak perbedaan di kalangan para ulama tentang kebolehannya. Tapi yang menempel itu yang memang menjadi perbedaan pendapat karena apa? Karena anggota tubuh yang harus kena tempat sholat itu adalah 7 kan, ada 7 lah. Nanti kalau ini bagaimana? Nah itu yaitu apa? Yaitu definisi 7 itu coba dihitung 7 itu apa? Yaitu jabahah ya, kening itu, kemudian 2 telapak tangan, 2 dengkul, dan 2 jari kaki. Jadi jabahah ini, dahi atau kening, inilah yang disebutkan di dalam dalil. Adapun hidung itu nggak masuk di dalam penyebutan, tetapi rata-rata itu disarankan ya dua-duanya ini. Sebenarnya kalau 2 kan jadi 8 kan? Ini sama ini jadi 8, padahal petunjuknya itu sabah, ada 7. Nah, karena apa? Karena sebenarnya itu hidung itu tidak perintah, tapi refleks saja. Karena jangan sampai kita sholat kayak mau salto. Posisinya itu hidungnya ndak kena, akhirnya kayak nyungsep gini. Maksudnya hidungnya memang sengaja untuk tidak dikenakan. Alasannya karena 7 tadi itu. Ya gitu. Jadi hidung itu lebih ke sana. Awal petunjuknya kenapa kemudian masuk yang nempel itu. Ya. Nah sehingga masker itu sebenarnya mengambil 7 itu juga tidak membatalkan apa-apa. Maksudnya tidak mengganggu, tidak memakruhkan apapun karena 7 sudah terpenuhi kan. Yang nanti untuk nempel ke alas sholatnya itu.
Nah iya, yaitu karena mendefinisikan jabah itu kan sebenarnya kan apa namanya dahi, kening ini. Nah, itu namanya nasiyah, bukan jabah. Ya mungkin ketinggian, keduren mungkin. Mungkin dia memaknainya bukan jabah tapi nasiyah itu ubun-ubun. Ubun-ubun memang lebih tinggi. Ya, itu nasiyah. Kalau yang disuruh nempel 7 itu adalah jabah. Apa namanya? Dahi. Makanya kan apa namanya? Ketika pas gini boleh kita begini. Tetapi ketika pas sujud beberapa kan diginikan supaya dahinya kena. Walaupun itu juga kalau ditanya apakah itu mutlak, para ulama membahas harus enggak juga. Yang tidak boleh itu, yang pasti tidak sah itu kalau gini. Meskipun begini atau begini terserah ya. Tapi kalau gini dia, ini 2, 4, 6, terus pengen itu, gak nempel belas sih, gak nempel itu nggak boleh. Adapun apakah ketika nempel itu, maksudnya ini alasnya, itu kita betul-betul nempel begini, atau ada penghalang baik kopiah maupun kayak saya ini ya, ini kan nggak kena ini kan, nggak kena, dahinya nggak kena langsung di alasnya, maka ini terjadi perbedaan pendapat, bukan langsung dibilang nggak sah gitu, bukan gitu pembahasannya, bukan ya. Karena apa? Karena sebagai ya tadi kayak masker tadi, pembahasannya mirip tadi. Jadi ini kan sebenarnya juga lapisan sudah banyak sekali untuk disebut, mana kita nggak pernah nempel di tanah, nggak pernah. Padahal sujud itu menempel di tanah. Sampai Rasulullah kan sampai ngetok kerikilnya, bukan tanahnya nempel, pasirnya nempel gitu. Ya, kalau menerapkan gitu ya semua kita ya nggak ada yang sah nanti aneh. Kecuali ada jasa kerikil di sebar dulu, habis itu di vakum setelahnya. Nah, kan gitu jadinya. Jadi gitu ya. Jadi pembahasan mengenai jabah ini harus nempel itu bukan kemutlakan yang menyangkut keabsahan sholat, enggak. Dia adalah bicara mengenai kesempurnaan sholat. Jadi bukan, kalau nggak gitu nggak sah, bukan, tapi itu kesempurnaan. Betul nggih? Nggih. Boleh. Ibu-ibu kalau ada yang mau ditanyakan? Nggih. Nggih, monggo. Nggih. Saya pernah baca gitu, nggak tahu dayanya, ingat apa betul. Mohon maaf, kalau melinting maju, lah ya kenapa? Lah ya kenapa? Iya, itu kalau katanya nggak boleh gitu, atau kalau mau melinting ya jangan aja yang pendek untuk sholat ya. Mohon maaf. Ya nggak usah minta maaf. Orang nggak salah minta maaf, kenapa? Apa? Hidung. Nah, udah tadi kita bahas. Jadi 7 itu Bu ya. 7 itu 2 yang mancat, kaki mancat, terus dengkul 2, tangan 2, ya tinggal 1. Ya sudah ini saja. Artinya hidung itu tidak wajib sebagaimana jabahnya itu sendiri, dahi. Kalau dahinya harus nempel. Adapun nempelnya itu kena penghalang apa enggak, itu terjadi perbedaan pendapat. Dengan silahkan, kalau mau sempurna, saya pengen supaya dahi saya nempel, dia silahkan. Ada dikit-dikitnya ya nggak apa-apa gitu. Kalau dahi, kalau hidung ya emang nggak ada wajibannya, nggak ada. Nah balik tadi melinting. Nah ini saya belum ketemu dalilnya. Kalau yang ada itu ngelinting rokok, itu ada. Kalau ini ngelinting ini. Ya kalau ini kan sumu, ya karena sumu, ya, karena tadi saya kejemplang tadi sampai sekarang masih belum adem ini. Dari tadi subuh sampai jam 11 goes ke Jemplang tadi, ke Bromo tadi.
Ya. Ya nanti coba saya carikan ininya. Tapi sampai ini saya baru ini. Kok ada melinting, hukumnya melinting gimana Pak? Ini saya baru nih. Anteruan ini dapat lebat ya. Iya. Itu saya kira ya. Saya sampaikan semoga ini memberikan manfaat masyarakat kita semuanya. Kita insya Allah pekan depan Allah kasih umur panjang, kita akan masuk ke siapa yang berhak untuk jadi imam. Al-haqqu bil imamah, siapa yang paling berhak untuk menjadi imam di satu masjid. Itu yang kita bahas. Demikian kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa bain ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma yuhminu bi 'alaina musibatid dunya wa matina bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana wa jawrisa minna wa ja'alna ramdana wa ansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hamina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa biqna qamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.